Ya, namanya saja konsorsium 303. 303 itu berasal dari angka 303 itu atau Sakongsa. Sakongsa itu ya judi. Tujuannya apa Bang berdiri itu Bang? Cari duit dong. Duit. Yang masih megah pada waktu itu, yang masih ada duitnya itu tinggal judi. Coba tanya Verina. Verina itu siapa Bang? Verina ya bosnya ini. Bosnya konsorsium ini. Di era SBY bertengkar akhirnya siapa ini? Si wakil presiden si siapa namanya? Sukala. Setuju judi itu. Yang jadi perdebatan kasino itu harus ada di mana tempatnya, gitu. Terus cara pengelolaannya seperti apa? Karena apapun ceritanya ini kan judi, mengelola judi. One Kewan TV1. Yang pertama adalah masalah awal dari Satgasus Merah Putih. Lalu yang kedua masalah judi online 303 itu. Pertanyaan dua ini. Kalau 303 itu Satgas apa namanya? Konsorsium 303 itu memang terbentuknya di zaman saya tahun 2005 itu yang bikin dulu BIN. Waktu itu kepalanya itu masih Bang Samsil Siregar itu ya, saya kenal lah orang yang bikin itu. Karena saya di Komisi 3. Tujuannya apa itu Bang pertama berkonsorsium itu? Ya, namanya saja konsorsium 303. 303 itu berasal dari angka 303 itu atau Sakongsa. Sakongsa itu ya judi. Ada di KUHP pasal 303 itu. Gitu. Tapi ya, kalangan Cina menyebutnya Sakongsa aja. Gitu. Masuklah kemudian tahun 2003-2004 itu Indonesia krisisnya luar biasa, nggak punya duit negara. Nah, siapanya kepala negaranya Megawati. Yang mau dijual pun sudah tak ada kan, udah banyak dia lego-lego macam-macam itu. Terus dibuatlah kemudian konsorsium judi itu. Itu zamannya Mega. Konsorsium 303 itu. Terus tujuannya apa Bang berdiri itu Bang? Cari duit dong. Yang masih megah pada waktu itu, yang masih ada duitnya itu tinggal judi. Lainnya kan sudah krisis. Nah, dari judi itulah ada konsorsium ini kemudian membuat deal dengan pemerintah, asal dibuatkan kasino yang mereka minta. Mereka mintalah kasino itu kan. Satu deal yang pertama, aku ingat masih ada 4 deal itu. Nego-negonya itu. Deal pertama adalah konsorsium ini akan menjamin tidak akan terjadi domino efek seperti Juli 97. Wah, ini banyak sekali duitnya kan. Terus kedua itu ada 4 poin. Perbaikan atau rehabnya SD, gedung SD se-Indonesia yang jumlahnya itu puluhan ribu, itu ditanggung oleh konsorsium ini. Gitu, ada dua item lagi saya lagi lupa. Maka terbentuklah kemudian konsorsium judi itu. Konsorsium 303. 303 itu artinya judi. Itu awalnya. Nah, itu yang orang kuatnya itu dari BIN.
Bin lantas bikin 13 des. Nah, satu malah diserahin ke saya. Wah, ya enggak lah, ulang. Itu. Coba tanya Verina. Verina itu siapa, Bang? Verina ya bosnya ini. Bosnya konsorsium ini. Cuma permintaannya sedikit. Mereka mau bikin apa? Kasino. Nah, perdebatan yang ramai kasino itu harus ditaruh di mana? Ditaruh di ada yang idenya ditaruh di hutan, gitu kan? Gitu. Ditaruh di Pulau Seribu, nggak ada yang pas. Sebab Maisir itu baru ada pertobatannya kalau dia BEP-nya itu tercapai, sehingga dia memberikan manfaat, artinya lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Itu yang diuber itu. Bang, 2005 itu kan presidennya sudah SBY, Bang. Belum cuma bisa terima 2004 lah itu. 2004. Oh, masa transisi berarti. Iya, masih masa transisi. Oh, sedangkan Samsir Siregar sendiri kan dia eranya SBY itu jadi BIN. Ya udah masuk lah siapa Samsir itu, masih baru gitu loh. Jadi saya juga masih baru juga. Saya masukkan 2004. Di komisi 3. Di komisi 3. Di komisi 3 2004 itu presiden ketika saya masuk itu masih Mega. Mega bisuit saya itu semuanya yang tanda tangan adalah Mega. Oh, itu masa transisi kali, Bang? Iya, masa transisi. 2004. Iya, 2004 itu. Nah, selanjutnya, Bang, konsorsium itu sendiri berjalan di era SBY bagaimana? Di era SBY bertengkar akhirnya siapa ini? Si wakil presiden si siapa? Sukala. Setuju judi itu. Tapi tentang si ini nggak setuju. Siapa? Kapolri. Pak Sutanto. Akhirnya berakhir dengan Pak Tanto berkeras, seluruh Kapolda suruh tanda tangani fakta integritas untuk memberantas judi di seluruh Indonesia. Jadi Pak Tanto yang ini yang bersikeras judi nggak boleh, gitu loh. Nah, pada saat itu memang ratusan ribu sekolah SD Impres itu kan rusak. Eranya Megawati. Itu nggak ada duit untuk merehab. Nah, konsorsium ini berani. Ya dealnya ya mereka boleh mendirikan kasino kan gitu. Yang jadi perdebatan kasino itu harus ada di mana tempatnya. Begitu. Terus cara pengelolaannya seperti apa? Karena apapun ceritanya ini kan judi, mengelola judi. Itu persoalannya. Pak Tanto nggak setuju. Sehingga malah karena terpecah dua itu ini suara, Pak Tanto mewajibkan seluruh Kapolda, ya kan? Itu untuk menandatangani integritas anti judi. Oh, tapi duit dari situ banyak, gede. Jadi kalau masih ingat itu Porkas. Bukan soal Porkas yang terakhir lah, itu Porkas yang waktu itu di depannya. Ya itu waktu itu Porkas, Vogel itu kan di depannya. Enggak, yang terakhirnya, ujung-ujungnya. Rekening gendut itu. Oh, rekening gendut. Itu kan setoran dari judi. Dari
Jadi ada jenderalnya yang dapat 12 triliun sampai ke bawah gitu. Itu terkenal dengan kasus rekening gendut. Tapi ya sampai akhir masih berempet-rempet di soal Gunawan, Budi Gunawan ya. Kan masih serempetan dengan rekening gendut itu. Ditangkap oleh KPK kan, diturunkan oleh KPK. Jadi judi itu memang besar isunya. Gede. Tapi kok baru terungkap sekarang Bang? Di Satgas Merah ini hubungannya ke judi online 303 itu kenapa Bang? Padahal itu udah lama berarti. Udah lama. Nah kemudian yang munculnya si Satgasus ini terus menjadi inti mekanisme di dalam Tubuh Polri. konsorsium itu. Dia soal mekanismenya gitu loh. Dan kemudian dibuatlah diagramnya itu kan. Ada kan diagramnya yang muncul itu. Nama-nama penerima. Jenderal-jenderal itu masuk ke situ semua. Sahlah kemudian yang namanya konsorsium 303 itu dari tadi merupakan konsorsium judi berubah menjadi mafia judi di tubuh polisi, Polri. Tapi ujung-ujung yang terakhir adalah hampir seluruh dari polisi itu udah kotor oleh sabu-sabu. Itu yang penting sekarang. Dan puncaknya tangkaplah siapa? Teddy Minahasa ini. Saya sudah kenal dia Teddy Minahasa ini tahun 2005. Udah touch saya sama dia. Tahulah saya siapa Teddy Minahasa. Jadi ketika siapa? Si Ferdi Sambo. Otman Paris berkuar-kuar di televisi. Dia mencoba mengalihkan dosanya Teddy menjadi kecil terus ditaruh ke Kapolres, ke anak-anak buahnya itu. Nah, itu siapa jempol lah itu kan. Soalnya kita tahu lah Teddy kan. Iya sesama narkotik itu. Nah oleh karena itu tadi saya bilang sama aku udah dapat izin dari siapa Kang Yani tadi kan untuk membentuk itu apa namanya tadi tim aliansi pengacara anti narkoba untuk memonitor narkoba sekarang ini. Maka saran dari aliansi ini kepada Kapolri ya kan menghukum si Teddy Minahasa dengan Undang-Undang Nomor 35 menghukum mati dia harus menjadi target gitu loh untuk membersihkan sabu-sabu dari Polri. Jadi sabu-sabu ini sudah menjajah Polri. Kita terakhir ketemu, masih ingat kan? Iya, masa bicara. Bisa itu di depan orang banyak itu bisa ditilap juga. BNN diam aja orang BNN juga. Agennya. Jadi mereka ini sudah pedagang semua. Modus berita acara pemusnahan sabu-sabu itu Barang bukti ya. itu kan sudah lama itu saya kemukakan bolak-balik. Badudin Haiti malah tuduh saya memfitnah ya apa aja. Jadi itu barang itu diganti dengan talas kan gitu. Itu dari zaman dulu pola kayak gitu. Dan yang terakhir yang sama kau apa sih? Masalah Petrus, narkoba juga. Nah, yang hilang berapa gitu loh? Iya, yang hilang berapa, yang 100 berapa itu tiba-tiba dapatnya di mana gitu. Bea cukai nangkepnya, bea cukai mencatat ini, Polri beda. Nah itu tuh.
Ya kan itu kan. Iya itu. Ya pencurian ini sudah telanjang. Jadi kalau dia masih terus nggak dibersihkan sama si Kapolri Sigit ini, ya nggak selesai polisi itu. Jadi coba lihat baca yang 12 tersangka ya sama 11 ya, 11 tersangka itu, modusnya itu, wah merinding bulu kuduk kita itu, lihat nih. Ya pemainnya polisi semua. Jadi syarat dari siapa untuk memperbaiki polisi itu salah satunya adalah membersihkan Polri dari sabu-sabu. Bagaimana caranya? Ya ini hukum mati aja si Teddy ini sebagai tumbal. Nah, kita bikin dia jadi pahlawan kan? Hah? Pahlawan tumbal hukuman mati. Mau saya begitu, nggak ada lagi jalannya. Supaya orang kalau jerah gitu loh. Tapi di dalam harus ada pembersihan. Terutama yang dari BNN. Di BNN itu harus dibersihkan itu. Itu tempatnya super apa namanya? Mafia. Nah, masalahnya di situ kan. Jadi ini karena mereka ini mencuri barang bukti itu seolah-olah itu nenek moyangnya. Ambil aja, toh ini punyanya penjahat. Terus ini barang yang mau dimusnahkan. Enak aja kau. Bang, kembali konsorsium tadi bang, kembali tadi. Artinya kalau itu di masa transisinya Ibu Megawati di 2004 ke SBY, berarti kapal-kapal yang terdahulu sudah dapat jatah juga dong dari sana. Dai bertiar. Ya pokoknya semua mulai dari Kapolri lah. Mulai dari 2004 masa transisi itu sampai masuk SBY dan sekarang berarti mana-mana Kapolri dulu udah dapat juga dong jatah itu bang. Ya, setahu saya sejak Sutanto itu berhenti, judi itu berhenti, nggak ada lagi. Nah dulu judi itu kan belum ada online, judi itu masih offline gitu loh. Banyak yang diapain. Nah dulu untuk buat judi itu ya harus izin dari siapa? Tommy Winata. Jadi ya, kalau mau kau investasi di judi, kau berurusan dengan Tommy. 55% buat Tommy, 45% buat kau. Itu ininya, cara pembagiannya. Nah setelah itu tidak ada. Baru muncul belakangan yang ini online itu. Nah di situ. Yang online itu operator tinggal mengendalikan dari server ke orang pemain untuk menghasilkan sekian gitu. Tapi kalau dari tangkapannya si ini aja si siapa? Teddy Minahasa. Bukan yang yang 151 triliun itu. Wah, itu kan cukup banyak. 155 triliun PPATK itu. 155 triliun. Itu belum yang lagi on loh, yang lagi main di dalam itu. Jadi kira-kira seperti gunung es itu. Nah ini kapan mau digarap sama siapa? Sama si apa? Sigit. Jadi kalau ada yang nempel ini, kalau urusan judi sudah nempel dengan sabu-sabu. Gitu bos, pikir bos. Oke. Jadi kembali omongan Bang Joko tadi, bahwa sebaiknya untuk membersihkan judi sabu-sabu di tubuh Polri itu lebih baik Irjen Minahasa itu hukum mati aja bang ya, biar ada efek jerah ya. Ya itu dia. Nah untuk mengawal inilah kemudian kita bentuk
apa aliansi pengacara anti narkoba ini. One K1 TV1